Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan yang baik ini saya akan coba menyampaikan tentang pembelajaran. Sebelumnya, demi berlangsungnya dan berkembangnya pembelajaran atau video pembelajaran yang saya buat, mohon kepada Bapak, Ibu dan semuanya untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Baik Bapak, Ibu dan semuanya, pada kesempatan ini saya akan coba menyampaikan tentang materi pembelajaran operasi bilangan bulat. Pada operasi himpunan bilangan bulat itu terdiri dari beberapa item atau tema, subtema. Yang pertama, operasi penjumlahan. Yang kedua, operasi pengurangan. Yang ketiga, operasi perkalian. Yang keempat, operasi pembagian. Dan yang kelima, operasi campuran. Selanjutnya, untuk yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan, salah satu caranya adalah menggunakan garis bilangan untuk bilangan sederhana. Bilangan positif sepadan dengan langkah ke arah kanan, dan bilangan bulat negatif sepadan dengan langkah ke arah kiri. Nah, seperti ini gambarannya. Ada garis bilangan yang dimulai dari negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini untuk penjumlahan 2 ditambah 5, artinya kita bergerak dari titik 0 menuju ke angka 2. Artinya dari titik 0 melangkah 2 langkah. Jadi 2 berada di posisi angka 2. Selanjutnya kita melangkah lagi sebanyak 5 langkah. Nah, setelah kita berjalan 2 langkah seperti ini dan 5 langkah seperti ini, jadi jumlah langkah kita yaitu dari sini sampai ke sini sebanyak 7 langkah. Jadi hasil dari 2 ditambah 5 menghasilkan angka 7. Kita perhatikan gambar garis bilangan menunjukkan sebuah penjumlahan yaitu 2 dan 5. Anak panah ditarik ke kanan sebanyak angka 2 sampai angka 2, kemudian dilanjutkan 5 langkah ke kanan karena operasi penjumlahan dan menghasilkan angka 7. Jika A dan B bilangan bulat, maka penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat A, B, min A dan min B dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua, negatif A plus negatif B sama dengan negatif buka kurung A plus B. Yang ketiga,
A plus negatif B sama dengan A min B, sama dengan min B plus A jika A lebih besar B. Yang keempat, A plus min B sama dengan min B plus A sama dengan 0 jika A sama dengan B. Yang kelima, A plus negatif B sama dengan negatif B min A jika A lebih kecil B. Inverse jumlah. Inverse artinya lawan suatu bilangan. Jadi inverse min 5 itu adalah 5. Inverse dari minus 4 adalah 4. Inverse dari min 3 adalah 3, dan seterusnya. Kita dapat mengemukakan sifat-sifat pada setiap pasangan bilangan sebagai berikut. 1. Jika bilangan yang satu positif, maka pasangannya negatif. Sebagai ilustrasi, 1 berpasangan dengan min 1, 2 berpasangan dengan min 2. Selisih bilangan yang berpasangan itu dengan 0 menghasil bilangan yang berlawanan. Sebagai ilustrasi, 0 dikurang 1 sama dengan min 1, dan 0 dikurang min 1 sama dengan 1. 0 dikurang 2 sama dengan 2 min 2, dan 0 dikurang min 2 sama dengan 2. Jumlah kedua bilangan yang berpasangan itu sama dengan 0. Sebagai ilustrasi, 1 plus negatif 1 sama dengan 0. 2 plus negatif 2 sama dengan 0. Setiap anggota pasangan bilangan dinamakan lawan atau inverse jumlah dari anggota yang lain di dalam pasangannya. Sebagai ilustrasi, lawan dari 1 adalah min 1, karena 1 plus negatif 1 sama dengan 0. Dan lawan dari 5 adalah min 5, karena 5 plus min 5 adalah sama dengan 0. Kesimpulannya, jika A adalah bilangan bulat, maka A adalah lawan atau inverse jumlah dari A, dan sebaliknya, A adalah lawan atau inverse jumlah dari A. Sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama, ketertutupan. Jika A dan B bilangan bulat sebarang, maka A plus B juga bilangan bulat. Sifat kedua, komutatif. Jika A dan B masing-masing bilangan bulat sebarang, maka berlaku hitungan A plus B sama dengan B plus A. Sifat yang ketiga yaitu asosiatif. Untuk A, B, dan C bilangan bulat sebarang, maka berlaku buka kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C. Yang keempat, sifatnya yaitu unsur identitas. Jika A adalah bilangan bulat sebarang, maka berlaku A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Dan bilangan 0 dinamakan unsur identitas atau elemen netral. Selanjutnya, operasi pengurangan. Kita perhatikan gambar garis bilangan menunjukkan sebuah pengurangan yaitu 8 min 4. Anak panah ditarik ke kanan sampai angka 8. Kemudian dilanjutkan 4 langkah ke kiri karena operasi pengurangan dan menghasilkan angka 4. Seperti itu. Pengurangan dua bilangan bulat. Jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, maka pengurangan yang melibatkan bilangan-bilangan bulat A, B,
min A dan min B dapat dilakukan sebagai berikut. A min B sama dengan A plus min B. A min B sama dengan A plus B. Min A dikurang min B sama dengan min A plus B. Min A min B sama dengan min A plus min B sama dengan min A plus B. Sifat pengurangan hampir sama dengan sifat penjumlahan. Selanjutnya operasi perkalian. Nah, pada operasi perkalian itu memiliki pengertian sebagai penjumlahan berulang, tidak berlaku untuk bilangan bulat lebih kecil dari 0. Sehingga dapat kita jabarkan sebagai berikut. 5 dikali 3 artinya 3 dijumlahkan sebanyak 5 kali. Artinya 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 sama dengan 15. 3 kali 3 artinya 3 penambahan berulang. 1 kali 3 artinya 3. Nah, kita perhatikan tabel di bawah ini, ada min 5 kali 5 sama dengan 25. Min 4 dikali min 4 sama dengan 16, dan seterusnya. Dari tabel tadi maka dapat perkalian bilangan bulat A, B, min A dan min B dapat diartikan sebagai berikut. A dikali B sama dengan plus A kali B. Min A dikali min B sama dengan plus A kali B. Min A kali B sama dengan min A kali B. A kali min B artinya min A kali B. Sifat perkalian, yang pertama ketertutupan, yang kedua komutatif, yang ketiga asosiatif, dan ini selain dari asosiatif berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan tadi, ada sifat distributif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A dikali B plus C sama dengan A kali C sama dengan AB plus AC. Contoh, 9 dikali min 4 sama dengan min 4 kali 9. Unsur identitas sama bilangan 0. Setiap perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat dan sebaliknya hasilnya adalah 0. Untuk setiap bilangan bulat A sebarang berlaku A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0. Contoh, 14 kali 0 sama dengan 0 kali 14 sama dengan 0. Untuk selanjutnya operasi pembagian. Pada operasi pembagian, bilangan bulat diartikan sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Jika A, B, dan C elemen bilangan bulat, B tidak sama dengan 0 dan memenuhi A dibagi B sama dengan, maka 1. Untuk A, B berlainan tanda, C adalah bilangan bulat negatif. Untuk A, B bertanda sama, C adalah bilangan bulat positif. Untuk A sama dengan 0, maka C sama dengan 0. Sifat pembagian pada bilangan bulat sama. Yang pertama ketertutupan, yang kedua komutatif, yang ketiga asosiatif. Jika A, B, dan C sebarang bilangan bulat dan tidak sama dengan 0, maka berlaku A dibagi B dibagi C tidak sama dengan A dikali B bagi C. Dengan demikian pembagian tidak bersifat asosiatif. Jadi pada operasi pembagian tidak berlaku sifat asosiatif.
Yang terakhir yaitu operasi campuran. Operasi hitung campuran pada bilangan bulat adalah suatu perhitungan yang menggunakan bermacam-macam operasi. Artinya dari keempat operasi tadi, operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian, di mix menjadi operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran pada bilangan bulat terdapat prioritas-prioritas operasi. 1. Perpangkatan atau akar. Yang kedua, perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Penjumlahan dan pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Contoh, 6 dikali 3 plus 5 dikurang 2. Maksudnya 6 dikali 3 plus, nah kita selesaikan dulu, 5 min 2 hasilnya 3. Hasilnya 6 dikali 3 18 ditambah 3 hasilnya 2 1. Yang kedua, buka kurung 579 ditambah 682 dibagi 13 dikali 9 ditambah 9 dikali 3 dibagi 30. Maksudnya, nah 579 plus 682 itu dijumlahkan dahulu baru dibagi 13. Selanjutnya nanti dikali 9, terakhir ditambah 27, terakhir dibagi 30. Hasilnya adalah 30. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Maju terus pendidikan Indonesia, bersama kita membangun pendidikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.